Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat suara torang dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton podcast Suara Torang. Dan ini podcast perdana Suara Torang yang di sini sudah hadir bersama saya, Bang Akif. Beliau ini senior saya di organisasi, sekaligus ketua tim Suara Torang. Ya. Sahabat Suara Torang, politik tanpa visi politik hanyalah sebuah kejahatan. Dan politikus tanpa visi politik hanyalah seorang penjahat. Sebab visi politik adalah terjemahan langsung dari apa yang kita sebut politik sebagai seni untuk mencapai tujuan. Nah, Bang Akif, ini beberapa waktu semakin kesini ini orang-orang semakin banyak bertanya-tanya terkait dengan apa sih Suara Torang ini, begitu. Jadi kan publik Papua menjadi kaget, loh apa ini Suara Torang, kan begitu. Artinya publik Papua membutuhkan penjelasan terkait dengan Suara Torang itu sendiri. Nah, kira-kira apa sebenarnya Suara Torang? Mungkin Bang Akif bisa berbagi cerita terkait dengan hal itu biar publik tidak lagi bertanya-tanya seperti saat ini. Mungkin gitu, Bang. Baik, terima kasih Pak Ais. Selamat malam, salam untuk semua. Jadi timeline Suara Torang ini dalam rangka kita pakai sebagai bagian daripada bentuk ciri khas timeline Suara Torang ini adalah kita pakai sebagai salah satu ciri khas untuk mendorong salah satu dari senior terbaik kita, aktivis asal Papua yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik, yaitu Pak Baharudin Farawawan. Nah, kita sebutnya BF ya, BF. Nah, Suara Torang itu sendiri itu diambil sebagai bentuk ikhtiar politik. Jadi Suara Torang ya suara kita semua, yang artinya apabila pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini masing-masing dari kita datang ke TPS lalu menjatuhkan hak pilihnya, lalu mencoblos Abang BF ini sebagai anggota DPR RI, 5 menit kita menyentuhkan sikap dalam TPS untuk menjatuhkan hak suara kepada beliau. Selanjutnya 5 tahun ke depan beliaulah yang nantinya mewakili suara kita lalu bersuara di parlemen. Nah, itulah sebabnya kita sebut Suara Torang adalah suara BF dan suara BF adalah Suara Torang. Ya, itu artinya Suara Torang ini bukan hanya sekedar momentum politik dan kita mencoblos, tetapi Suara Torang ini sebuah apa ya, visi bersama begitu, Bang. Ya, visi bersama untuk menentukan nasib selama 5 tahun mendatang begitu ya, Bang. Ya, jadi Suara Torang ini sebenarnya sebagai warning juga. Nah, artinya suara kita ini jika ingin untuk dia berlaku 5 tahun ke depan sekaligus bermanfaat untuk kita 5 tahun ke depan, maka untuk menjatuhkan pilihan itu betul-betul harus selektif. Nah, kira-kira kepada siapa yang tepat. Nah, sudah barang tentu semua orang yang hari ini maju dan berhelat ingin untuk menduduki kursi parlemen, terutama kursi Senayan di Jakarta. Ya, alokasi kursi kita di Papua ini hanya 3. 3, lalu 63 orang yang berebut.
Nah, sudah barang tentu kita harus dari sekian banyak orang yang maju ini kita harus selektif. Nah, kita harus bertanya balik, mereka yang maju ini siapa? Iya. Untuk apa mereka maju? Nah, maka saya ingin menjawab bahwa seorang Baharudin Farawawan, ya, seorang Baharudin Farawawan itu adalah seorang yang mempunyai kematangan politik, kematangan pengalaman. Artinya lahir batinnya itu sudah siap, makanya kita dorong. Nah, kalau berbicara tentang track record, saya pikir sudah cukup banyak goresan track record yang beliau sudah jalankan selama kurang lebih sekitar 20 tahun lebih ini. Nah, untuk kontribusi ke Papua sudah tidak lagi dilakukan karena beliau sampai saat ini berkapasitas sebagai salah satu daripada staf ahli DPR RI Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi di sana kontribusi untuk menentukan kebijakan politik, kemudian mempengaruhi kebijakan, dan sampai hari ini sudah melahirkan kurang lebih 4 DOB di Papua, termasuk pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tentang Otsus itu. Itu bagian dari pikiran-pikirannya Bang BF terhadap Papua ya? Ya. Itu kontribusi konkretnya kira-kira begitu ya Bang ya? Ya. Sehingga suara torang ini juga memang tidak bisa hanya asal datang ke TPS lalu mencoblos begitu kan? Tapi memang bagian dari visi bersama untuk mencapai tujuan bersama kira-kira begitu. Bang, ini kira-kira visi besarnya apa sih dari suara torang ini begitu? Visi besar dari suara torang apakah hanya untuk menggerakkan lalu memilih satu orang, ataukah memang ada visi yang lain begitu yang coba kirim pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Tadi justru di awal aku bisa jawab. Enggak, maksudnya ini statement awalnya kan ngeri-ngeri sedap itu. Politik tanpa visi adalah sebuah kejahatan dan politikus tanpa visi adalah seorang penjahat. Nah, kita udah down dari awal ini pertanyaan. Iya, bahwa visi besar dari suara torang itu kurang lebih adalah alat perjuangan bersama untuk menentukan nasib 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Bang, ini juga ada pertanyaan menarik nih Bang. Ya. Dari teman-teman di luar publik Papua. Kurang lebih begini Bang. Ke depan ini suara torang ini apakah hanya akan sebatas pemilu atau ada kelanjutannya Bang? Suara torangnya akan terus ada. Ya, beliau BF ini kan di samping menjadi politisi, beliau juga mempunyai beberapa LSM. Nah, salah satunya adalah New Papua Foundation. Dan sebenarnya suara torang ini dia lebih kepada jeritan, aspirasi, keluh kesah, hak-hak politik yang terabaikan. Karena jujur negara memberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 21 dalam Nomor 21 kepada Papua yang sampai ini kita kenal dengan Otsus, tapi pada bagian-bagian tertentu negara masih menahan kebijakan tertentu lewat kementerian-kementerian menyangkut dengan realisasi program dan kebijakan tertentu, tidak seutuhnya. Nah, makanya salah satu daripada keinginan luhur yang lahir daripada hati nurani seorang Bahar itu, jika rakyat Papua memberikan kepercayaan itu 5 tahun ke depan, maka kita mencoba untuk merombak ini semua, memberikan hak apa yang menjadi hak dasar orang Papua itu betul-betul tersentuh. Karena evaluasi panjang perjalanan Papua hingga saat ini, lihat kesejahteraannya, lihat perkembangan ekonominya,
lihat keamanannya. Nah, ini nyaris digoreng menjadi suatu bola politik yang dari tahun ke tahun dia selalu memanas. Ketimbang kesejahteraan Papua secara spesifik itu tidak diperhatikan secara utuh. Nah, ini menjadi tanggung jawab besar. Kita harus membuat perubahan pemikiran, perubahan iklim politik sehingga Papua ke depan dia wajib kondusif sekaligus menjawab kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya adalah memperpendek rentang kendali pelayanan, di samping sudah diberikan kewenangan lewat Undang-Undang Nomor 21 yaitu Otsus, ya lewat kontribusi Pak Bahar juga sudah memberikan kontribusi konkret dengan lahirnya kurang lebih 4 DOB. Nah, itu saya pikir begitu. Ya, jadi memang rencananya memang suara torang ini, rumah suara torang ini, artinya kalau dengan visi ke depan yang seperti itu, maka mau tidak mau dia akan menjadi rumah aspirasi, Bang, bagi rakyat Papua. Ya, seperti itu, Bang, kan? Jadi suara torang ini kita mempunyai homestay. Nah, kita beri nama Rumah Suara Torang. Rumah Suara Torang ini menjadi pusat, menjadi laboratorium informasi, laboratorium pemenangan, laboratorium perjuangan. Jadi tidak hanya sebatas momentum pileg, tapi dia akan terus berkelanjutan. Jika nanti Tuhan, leluhur serta tanah ini melegitimasi, menghendaki agar seorang BF itu menjadi keterwakilan kita di pusat, maka ada homestay kita. Nah, disebutnya rumah aspirasi. Jadi rumah suara torang ini nanti dia akan berfungsi juga sebagai rumah aspirasi. Nah, tidak sehingga untuk usulan-usulan, sebab kita memberikan kewenangan untuk mendelegasikan Pak Bahar menjadi BF, menjadi wakil kita di Senayan. Tidak hanya, artinya kita memberikan hak suara untuk beliau mewakili kita 5 tahun ke depan untuk bersuara. Tetapi kita juga harus turut mengawasi. Nah, cara pengawasannya bagaimana? Lah, dulu waktu saat maju itu janji politiknya begini, katanya visi misinya seperti begini, mana buktinya? Nah, untuk tetap mengingatkan kita tentang hal itu, maka kita mempunyai satu rumah aspirasi, ya rumah suara torang yang ada di sini di Wayena lebih tepatnya. Makanya kita desain sedemikian rupa ini karena punya keseriusan, punya ketulusan, punya keinginan agar kita bergerak bersama membuat perubahan dan melakukan pembaharuan terhadap sesuatu yang sudah digoreskan oleh para pendahulu kita di dunia politik maupun dunia yang lain. Nah, tapi bukan dunia goib. Dunia goib itu lain ceritanya. Seperti itu, Sobat Suara Torang. Jadi ini bukan perjuangan 1-2 hari atau 1-2 jam dan 1-2 tahun, tapi ini perjuangan yang cukup panjang ke depan ini. Setuju. Bang, ini apa latar belakang sehingga memilih tagline Suara Torang sebagai wadah untuk wadah politik aspiratif begitu, Bang? Apa kira-kira latar belakangnya dan spiritnya apa sih sebenarnya dari Suara Torang itu sehingga memilih Suara Torang? Ya, jadi bicara spirit, bicara latar belakang sampai tercetuslah ide Suara Torang ini, saya pikir tidak sepenting kita berbicara tentang siapa itu Bahar. Nah, karena kalau memberikan keyakinan, kepercayaan melalui hak suara untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang, itu harus betul-betul kita tahu lahir batinnya seperti apa. Nah, hanya saja kalau untuk berbicara tentang Suara Torang ini, beliau
terinspirasi dari kata Vox Populi Vox Dei. Suara Tuhan itu adalah suara rakyat, dan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, terjemahannya adalah suara torang adalah suara BF adalah suara torang. Artinya kita menyalurkan aspirasi datang ke TPS pada tanggal 14 lalu mencoblos Bahar. Selanjutnya 5 tahun ke depan beliau atas nama kita berjuang untuk kelanjutan aspirasi kita 5 tahun ke depan. Jadi untuk suara torang, ya suara kita semua apabila sudah mewakilkan kepada seseorang 5 tahun selanjutnya, ya kita tinggal dia memantau dan melakukan koreksi terhadap perjalanan delegasi kita di DPR. Nah, jadi Pak coba dorong materi ke lain, jadi jangan di suara torang habis materi. Iya. NST yang tidak mau bahas. Sudah tadi. Belum spesifik. Ya, RST. Oh, RST ya? Iya. Betul, RST. Rumah Suara Torang. Iya. Rumah Suara Torang. Nah, Rumah Suara Torang ini kan sebenarnya juga menjadi garansi atas janji, atas apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Garansinya apa? Terlepas daripada orang-orang yang kita percayakan sebagai tim adalah garansi pertama. Yang kedua adalah garansinya adalah partai politik. Ini adalah partai besar, ini adalah partai yang punya visinya jelas. Kemudian garansi yang ketiga adalah ya Rumah Suara Torang. Nah, Rumah Suara Torang ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa kita ada di sini, berdomisili di sini, dan bukan untuk kepentingan sesaat. Setelah pilkada bubar Rumah Suara Torang, tidak. Tapi ini tetap berkelanjutan. Nah, itulah sebabnya kita mendesain rumah ini mulai dari depan sampai masuk ke dalam itu. Setiap orang yang datang itu tanpa kita menjelaskan, dia sudah punya keyakinan ini Bahar ini benar-benar serius ini. Benar-benar serius. Nah, ini dari penataan, karena rumah ini kita masuk lalu kemudian melakukan pemetaan dari depan, lalu pengadaan ini itu dan ini semata-mata untuk mendukung perjuangan kita, sekaligus ini menjadi fasilitas politik kita ke depan. Jadi memang sejak awal sudah sudah dicetuskan bahwa ini bukan memang bukan perjuangan jangka pendek ya Bang ya. Jangka pendek bukan. Ini memang jangka panjang dan mungkin sampai tanah menelan jasad di sini. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Bang. Ya, terima kasih. Iya. Sobat Suara Torang dimanapun berada, demikian apa dimaksud dengan suara torang. Itulah suara torang. Suara torang bukanlah sebuah alat perjuangan sesaat, dan ini adalah bagian dari perjuangan panjang kita ke depan. Terkait dengan visi itu, saya ingin sampaikan begini, bahwa visi politik bukan untuk mengelabui massa atau pemilih, tetapi ia adalah kristalisasi dari nurani politik rakyat yang kemudian menjadi harapan bersama atau cita-cita bersama. Hal ini kemudian nantinya akan menjadi mandat yang dimandatkan kepada orang-orang yang mewakili kita di gedung DPR RI di Senayan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga Bang Akif sudah membersamai kami pada malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan gagasan yang cukup luar biasa pada malam hari ini. Sobat Suara Torang, tetap konsisten mengikuti podcast Rumah Suara Torang
dan masih ada lanjutan podcast-podcast selanjutnya yang harus ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.